Pernah nggak sih Anda lihat perdebatan online yang lagi panas-panasnya, tapi kok rasanya aneh ya? Nggak ada yang bener-bener ngomongin topiknya. Nah, hari ini kita bakal coba bedah kenapa itu bisa terjadi. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita semua pasti pernah lihat yang kayak gini kan? Ada orang yang ngasih ide bagus, tapi kolom komentarnya malah penuh sama serangan pribadi. Fokusnya itu langsung geser. Bukan lagi soal apa yang diomongin, tapi siapa yang ngomong. Nah, dari sinilah pembahasan kita kali ini dimulai. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa sih sebuah argumen seringnya dinilai dari siapa yang ngomong, bukan dari benar atau enggaknya fakta yang disajiin? Yuk, kita coba gali lebih dalam lagi. Tapi ternyata fenomena kayak gini itu bukan hal baru loh. Para filsuf dari dulu udah ngidentifikasi pola pikir ini. Bahkan udah ada namanya sendiri. Mari kita lihat apa itu. Namanya argumentum ad verecundiam atau sesat pikir karena otoritas. Gampangnya gini, ini tuh kayak jebakan logika di mana kita lebih percaya sama sebuah ide cuma karena yang nyampein itu orang terkenal atau punya jabatan, bukan karena idenya itu sendiri kuat atau terbukti benar. Coba deh kita lihat perbedaannya, ini kayak dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada argumen logika yang pertanyaannya apa yang dikatakan dan selalu cari bukti. Di sisi lain, ada argumen otoritas yang fokusnya cuma siapa yang mengatakan dan ngandalin status. Beda banget kan dasarnya? Nah, akibatnya itu jauh lebih serius dari sekedar debat kusir. Pola pikir ini bisa menciptakan semacam sistem kasta di dunia gagasan. Jadi, ide dari kasta tertentu dianggap otomatis lebih unggul, nggak peduli kualitas idenya gimana. Ini jelas bisa menghambat inovasi dan pemikiran kritis. Terus gimana sih cara berpikir kayak gini bisa terbentuk? Menurut sumber kita, ini sering kali ditanamkan lewat sebuah sistem yang dibangun di atas 4 pilar indoktrinasi yang kuat banget. Yuk kita bongkar satu persatu. Kelihatan kan polanya? Sistematis banget. Dimulai dengan menciptakan pemujaan ke satu figur, terus semua pemikiran kritis dilarang, lalu kebenaran cuma boleh datang dari satu sumber, dan akhirnya sistem ini dibikin jadi nggak bisa dievaluasi secara objektif. Lingkaran setan yang sempurna. Oke, pilar pertama, kultus individu. Di sini, tujuan utama pendidikan itu bukan buat mencerdaskan muridnya, tapi buat menciptakan pengagum setia. Jadi, loyalitas ke pemimpin atau institusi itu jadi nilai paling tinggi, bahkan lebih penting daripada nyari kebenaran itu sendiri. Lanjut ke pilar kedua, ini nih yang mungkin paling bahaya buat akal sehat. Pemikiran kritis dianggap sebagai pemberontakan. Jadi, kalau Anda bertanya, meragukan, atau coba cari sudut pandang lain, itu nggak dianggap sebagai bagian dari proses belajar, tapi malah dianggap sebagai tindakan pembangkangan. Pilar ketiga, monopoli kebenaran. Pengetahuan itu nggak lagi bebas, tapi dikontrol super ketat. Coba deh dengerin kutipan ini, serem banget. Belajar sendiri itu berarti belajar dari setan. Pesannya jelas banget kan? Sumber kebenaran yang sah cuma ada satu, yang lain dianggap sesat dan berbahaya. Dan ini pilar terakhirnya, yang bikin sistem ini seolah-olah nggak pernah bisa salah. Evaluasinya mustahil. Jadi keberhasilan itu nggak diukur pakai skill yang nyata, tapi pakai janji-janji abstrak kayak berkah atau pahala yang nggak bisa diverifikasi. Ya gimana Anda bisa bilang sebuah sistem itu gagal kalau tujuannya aja nggak terukur? Terus, apa sih akibatnya bagi orang-orang yang ada di dalam sistem mal pendidikan ini, kalau kata sumber kita? Nah, di sini nih, kita diajak buat lihat dari sudut pandang yang beda. Daripada kita nyalahin orang-orang yang kejebak di pola pikir ini, sumber kita ngajak kita buat ngelihat mereka sebagai korban. Mereka itu produk dari sebuah sistem yang memang sengaja dirancang untuk membatasi cara mereka berpikir. Untuk ngegambarin betapa susahnya keluar dari pola pikir ini, sumber kita pakai sebuah metafora yang kuat banget dari filsafat kuno. Coba deh, bayangin Anda dikasih tahu kalau gua yang gelap ini adalah satu-satunya dunia yang ada. Bayangin ya, seumur hidup yang Anda lihat cuma bayangan yang gerak-gerak di dinding gua. Anda diajarin kalau bayangan itulah satu-satunya kenyataan, satu-satunya kebenaran. Anda sama sekali nggak tahu kalau ada dunia nyata di luar sana yang bikin bayangan itu ada. Sekarang bayangin kalau tiba-tiba ada orang yang coba narik Anda keluar ke bawah sinar matahari yang terang benderang. Reaksi pertama Anda itu bukan, wah terima kasih, tapi justru sakit dan takut. Cahaya itu menyilaukan dan bikin mata perih. Dan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang mungkin agak nusuk ya. Kalau kebenaran itu rasanya menyakitkan,
atau mengancam semua yang kita yakini selama ini? Apakah sebenarnya lebih gampang buat kita untuk milih tetap di dalam kegelapan? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.